Beneran ini. Ya Allah. Ya ampun. Gede banget. Awas. Coba. Itu ekornya ketu-ketu. Astagfirullahaladzim. Ini mama. Astagfirullahaladzim. Putan. Tuh. Ngompol ini. Ya ampun. Coba sini. Panggil polisi. Coba sini dulu. Mau dulu. Sini dulu. Tar dulu. Hei. Astagfirullahaladzim. Tar dulu sini. Tar dulu. Saya juga belum dekat. Semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Saya Kang Tarto yang akan selalu siap untuk menghibur kalian dalam perjalanan tadabbur alam, dalam perjalanan dzikir jalan. Apa itu dzikir? Dzikir itu ingat itu eling itu sadar. Ini konten untuk meningkatkan level kesadarannya, ya. Maka dari itu kita namakan channel kita namanya Sanepa. Apa itu Sanepa? Artinya lain siloka, yaitu samar-samar. Jadi memang seolah-olah tidak nyata, ya. Memang seperti itu adanya. Tetapi dalam perjalanan ini justru di balik samar-samar itu ada ilmu, hikmah untuk menuntun kita ke perjalanan berikutnya, ke level berikutnya, dan sampailah ke kebahagiaan. Nah gini, lihatlah gunung itu, pegunungan itu luas, yang tinggi, yang hijau. Akan tetapi ada satu titik yang ceritanya dalam goa itu sering kemunculan ada naga leluhur atau naga yang tinggal di dalam goa itu. Apakah kalian percaya? Tidak harus percaya, ya, karena ini adalah sebuah peribahasa, pitutur. Maka dari itu kita ikuti sampai selesai. Dan bagi orang-orang yang memahaminya, insya Allah kehidupannya akan semakin berkembang dan semakin sukses. Yuk. Saatnya tiba untuk menikmati kekinian ini, saat ini, sekarang, ya. Alam semesta sedang merangsang pikiran kita, hati kita, perasaan kita untuk dalam kondisi saat ini menikmatinya dan selalu dalam keadaan bersyukur, ya. Nah, kita bisa melihat sebuah panorama alam berupa pegunungan dan juga persawahan, perkampungan. Lihat dulu teman-teman, diputar ke sana, lihat sekali itu. Indah sekali dan rasanya sejuk, ya, sejuk adem. Nah, disinilah apa alam semesta sedang merangsang kita, mengajak kita untuk selalu dalam kondisi adem, ayem, tentrem, ya. Semakin tinggi bukannya semakin panas, tapi semakin adem.
ini bahwa alamat buat kita harus selalu naik derajatnya. Bagaimana kalau kita bisa naik derajatnya, akan selalu adem, ayem, tentrem. Nah, caranya gimana, Kang? Yuk jalan-jalan yuk, tenang saja, supaya selalu dalam keadaan seperti itu. Nih, bahasa alam ini sedang berbicara, tapi kita selalu terjebak dengan rasa khawatir, ya. Padahal sudah ada, alam semesta sudah menyediakan semuanya komplit. Nah, tinggal kita seolah-olah itu jauh, ya, rasanya jauh. Nah, inilah yang membuat kita terjebak. Yuk pelan-pelan kita mendekat, karena semua sudah ada di sini sebenarnya. Yuk. Kak, sambil melihat-lihat alam dulu, alam perkampungan yang masih subur, masih hijau. Apakah daerah kalian ada seperti ini? Ya, inilah kampung yang berada di mana nih, Mas? Di Pemalang, ya, Kabupaten Pemalang. Luar biasa, alamnya indah sekali dan membuat hati ini selalu ceria. Untuk itu, yuk izinkan kita untuk ceria, izinkan untuk bahagia. Mana senyumnya mana? Nah, gitu, senyumnya dilepas dong, ya, jangan kaku. Yuk pelan-pelan. Nah, kita perjalanan Dzikir Jalan kali ini hanya melengkapi seri-seri berikutnya, seri-seri terdahulu maksud saya, ya. Jadi seri-seri terdahulu kita hanya melengkapinya. Melengkapi dengan apa? Dengan selalu menanamkan rasa bahagia. Menanamkan rasa bahagia kepada siapa, Kang? Terutama kepada diri sendiri dulu. Lalu menanamkan rasa bahagia terhadap sesama, ya, supaya selalu ada keadaan ayam tentrem. Kalau sudah mengalami, mengiyakan kita sejatinya sudah ayem, maka jangan kaget ketika besok lusa akan mendapatkan sebuah keayeman berikutnya, ya. Yuk. Sambil pelan-pelan, dan kita bisa melihat ada juga sungai nih, sungai yang bening. Sungai bening nggak? Bening sekali tuh, arusnya deras, airnya bening. Tapi kita susul dulu yuk, kita mendekat ke sungai ini. Di sana yang mungkin bisa mendekat lagi supaya bisa merasakan sensasinya. Sensasi apa? Sensasi rasa bahagia tentunya, ya. Yuk. Alhamdulillah, kita pelan-pelan dulu, ya. Mana ini ada ayah ke dalam isanya, Bang? Enggak? Ya, iya. Di Jakarta ya nggak ada ini, di perkampungan ini nih, indah sekali, ya. Serasa masih asri, ya, ini masih natural semuanya. Natural itu alami. Nah, supaya kita serasa alami, ya kita kembalikan ke alamiah ini. Diri kita kembalikan pada Tuhan, kembalikan pada Allah. Berarti pasrah total, ya. Totalitas pasrah, biarkan kesadaran Tuhan yang hadir di sini saat ini sekarang, sehingga saya selalu berkecukupan, selalu bahagia, tidak ada kurangnya. Nah, gitu, ya. Yuk kita selasakan ke sungai, ya. Keselasakan ke sungai, namanya orang kampung ya, selasakannya ke alas, ke sungai. Tapi apalah, ya, ini namanya dzikir jalan. Kalau nggak paham ini dzikir jalan, dzikir jalan terus. Dari mana kita berusaha untuk membaca pitutur dari alam semesta ini, ternyata sedang berbisik lirik kepada kita, sedang memberikan petunjuk kepada kita. Cuman kitanya seolah-olah nggak dengar, seolah-olah nggak lihat. Inilah kita buka kedenguan kita. Yuk kita buka portalnya supaya paham. Nah, ini ada aliran sungai yang deras ke sana kemari, ya. Ini bening. Alam semesta sedang mengajak kita untuk selalu dalam keadaan bening. Meskipun ada masalah apapun, kalau bisa kembalikan kepada kebeningan hati kita, karena sejatinya sudah bening. Yang membuat keruh itu kita yang memberi konsep apa, ada masalah, ada apa segala macam lah. Sebenarnya itu masalah nggak ada, cuma kita yang memberikan konsep sendiri bahwa ini adalah masalah buat saya, bukan, ya. Nah, inilah yang dinamakan mengendalikan.
mengendalikan aliran air, mengendalikan aliran napas, hawa nafsu. Ini ketika beliau Kanjeng Sunan Kalijogo bertapat di pinggir kali, sejatinya itu menjaga kali dalam diri kita, aliran sungai dalam diri kita, yaitu hawa nafsu, ya, berupa hawa nafsu. Sehingga apa? Tidak mudah untuk dikendalikan oleh nafsu, tidak mudah dikendalikan oleh pikiran dan ego. Izinkan diri pribadi, diri sejati yang menguasainya sehingga tetap ayem, tentrem, adem. Nah, inilah bahasa alam yang disampaikan di sini, di antara sungai, pegunungan, alam dan lain sebagainya. Ya, bisa lihat tuh, seorang petani sambil mencangkul tuh sedang menggali, ya, itu sedang menggali tanah, ya, menggali tanah, menggali sawah. Itu pun sebuah pitutur buat kita, bahwa semua ilmu apapun harus digali lagi supaya tidak merasa benar di situ, tidak mentok di situ. Ternyata ada inti di dalamnya. Yuk digali lagi, digali dengan ketenangan batin. Terus kalau cuman seperti itu udah cukup merasa benar, ya kapan kita sampai ke langit 7? Nah, ini titiknya. Yuk digali supaya ketemu titik tulnya, intinya, mustikanya, ya. Nah, alam semesta ini sudah mulai semakin dingin, ya, semakin adem, bahkan seolah-olah tuh kabut mulai turun tuh, perhatikan tuh. Nah, saatnya tiba kita untuk mendekatinya, mendekati gunung yang hijau itu. Kira-kira ada apakah yang tersimpan di balik indahnya gunung itu? Yuk kita ke sana yuk. Alhamdulillah sampai juga di pegunungan ini, ya, yang ternyata tadi dari kejauhan tuh indah banget, ya, hijau subur. Tapi setelah didekatin ya gini, tapi enak juga, nggak apa-apa, ya. Banyak rumput liarnya, banyak tumbuh-tumbuhan hijaunya. Tapi saya harus ganti pakaian. Kenapa? Kemeringet. Nggak apa-apa, teman-teman, yuk kita kaji dulu dari cerita-cerita rakyat, cerita-cerita orang di dalam gua. Di sana tuh, kalau nggak salah, yang katanya tuh ada apa namanya tuh, pembatas gaib yang mempunyai cerita-ceritanya di situ. Gini, yuk pelan-pelan yuk. Karena pembatas gaib itu seperti kayak awan. Awan itu muter-muter di area sini katanya tuh. Awan muter-muter di komplek ini. Mungkin guanya itu tuh mungkin tuh. Jadi muter-muter gini, uwer gitu mungkin, ya. Uwer seperti jaringan loading. Tahu nggak? Jaringan loading. Contohnya apa? Nah, kalau jaringan di ATM itu loading, itu nggak keluar uangnya. Uwer kalau kita masuk itu mencet ATM, kok jaringannya loading terus, uangnya nggak mau keluar. Nah, begitu juga dengan manusia. Kalau kita sedang berpikirnya terlalu lambat, loading terus, seolah-olah ada penghambatnya, itu tidak juga keluar uangnya. Itu, ya. Mohon maaf nih, ini bahasa perumpamaan. Makanya jangan terlalu mumet-mumet, dibikin santai saja. Yuk. Ini di sini nih. Assalamualaikum. Apakah itu uwer-uwer wujudnya manusia ataukah apa? Ya iya. Waduh, wih. Serem banget nih. Jurang. Jurang tuh. Wow. Assalamualaikum. Tuh perhatikan tuh. Jurang ke sana. Apakah ini? Tahan dulu. Takutnya ini tuh kan. Berarti ini jurang jauh banget tuh. Guanya di sini gitu. Apa itu? Oh, baik. Kita masuk aja sana yuk. Ntar dulu, saya kasih dulu. Katanya sih ada jalannya sih. Lewat sini yuk. Oh, kita lewat sini aja sana. Yuk, pasti ketemu. Iya, muter. Malah di sini jurang. Oke. Iya, nggak bisa bangun lagi. Oke, yuk. Aduh, iya. Alhamdulillah. Akhirnya sampai juga. Seperti ini, ya. Wah, ini tuh dalam tuh. Assalamualaikum.
Kula nuwun, punten, sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yo, punten. Assalamualaikum. Aduh, hati-hati nih. Ya kayak gini panjang. Waduh, hati-hati nih. Assalamualaikum. Nah, ini ada hembusan angin. Hembusan ini angin inilah ya justru mengingatkan kita supaya kita apa? Sadari nafas syukur. Ketika sudah sadar, hati semakin ayem tentrem, semakin terhubung dengan Tuhan. Karena napas inilah yang menghubungkan antara kita dengan Tuhan. Ya, itu ya. Ini jembatannya di sini. Assalamualaikum. Itu apa itu? Coba lihat sini. Tuh. Tuh. Kelihatan nggak? Itu gede banget tuh. Lihat. Coba kamera ke sini. Coba sini. Astagfirullah. Coba kamu depan nih. Kalau saya ditaplok, bagaimana ini ya? Tuh. Ayo deketin coba sini. Itu hati-hati awas. Coba deketin, berani nggak? Saya masuk aja nih ya. Masuk aja coba. Tuh. Hati-hati gede banget. Astagfirullahaladzim. Apa sih ini? Apa ini? Jangan dulu. Itu gede banget. Ya ampun. Waduh, dia melotot tuh. Coba. Lari. Jangan dulu. Lari. Udah Nanti. Takut dimakan. Disyuting dulu. Ini bener gak sih? Ini bener gak? Ya ampun. Coba. Kemedep. Matanya kemedep itu, lihat. Astagfirullahaladzim. Ini beneran ini. Ya Allah. Ya ampun. Gede banget. Awas. Coba. Itu ekornya ketuk-ketuk. Astagfirullahaladzim. Ini mama. Astagfirullahaladzim. Putan. Tuh. Ngompol ini. Ya ampun. Coba sini. Panggil polisi. Coba sini dulu. Mundur dulu. Waduh. Kita mundur selangkah dulu. Sini dulu. Tar dulu. Astagfirullahaladzim. Tar dulu, sini. Tar dulu. Saya juga belum dekat. Tapi dia kayak marah-marah tuh. Tuh kan. Astagfirullahaladzim. Gede banget. Punten, Mbak. Hilang. Astagfirullahaladzim. Tadi di sini kan? Iya. Astagfirullahaladzim. Aduh, hati-hati. Ini. Astagfirullahaladzim. Punten. Assalamualaikum. Mbah. Loh. Aneh ya. Kalau seorang pertapa dia kok masa berdiri. Tapi dia kayak pakai topeng. Tuh. Makanya berbeda kulitnya sama yang mukanya ini loh. Kan? Mukanya masih subur, kulitnya udah hitam kayak gini. Tadi dulu, apakah ini penjelmaan naga tadi atau bukan? Jangan-jangan iya nih. Gini aja. Mungkin kita nggak perlu menilai apa-apa lah, udahlah ya. Jadi mungkin kita kira-kira aja dulu bahwa dia itu yang selalu memakai topeng kepalsuan dulunya sehingga sedang dilebur nih, sedang dibentuk sehingga menjadi manusia seutuhnya. Maaf punten. Dia dengar kita. Jempol kakinya masih mulus ini ya. Berarti kan masih manusia biasa. Manusia biasa ini ya. Manusia yang sedang dibentuk menjadi manusia sejati. Karena ini sedang memakai topeng kepalsuan yang sedang disetir sedang kecil gitu maksudnya. Pakai topeng ini ya. Ini lagi. Astagfirullahaladzim. Topeng lagi ini ya. Tadi dulu ini sama. Ini
Saya pernah dengar bahwasanya di sini tuh tempatnya goa, apa namanya dewa. Goa tempatnya dewa. Apakah ini dimaksud? Kita dulu. Apakah dewa ini? Ya ampun, kayak di film-film beneran. Mirip juga ini ya. Punten, assalamualaikum. Maaf, apakah tahu bahasa saya? Nih, kita dulu. Tidak ada yang connect nih. Tapi kita nggak usah takut. Tenang dulu, nggak usah takut. Saya rasa ini manusia yang tadi sama sudah dibentuk. Maksudnya gini, katanya sosok dewa yang turun ke bumi. Berarti dewa yang sedang mengalami ujian bumi, itu kan? Iya. Ya iya. Yuk, sini aja yuk. Tadi mana nak? Itunya? Dewa kok diuji nih ya. Nah, gini. Dalam cerita pewayangan ataupun dalam cerita sejarah dulu, adanya manusia itu kan dari manalah dewa katanya ya, seperti Semar. Nah, itu adalah makhluk langit yang sedang mengalami ujian bumi. Nah, itu mau seperti itu ceritanya. Ayo. Kirain manusia doang yang diuji nih ya. Ya, kita adalah dewa. Oh, kita dewa ini Kita ya. ini adalah dewa. Kalau saya dewa apa ini ya? Iya, kalau dewa itu kalau pemikirannya dewasa. Dewasa. Tetapi kalau berubah menjadi orang yang sumbu pendek, menjadi kerdil. Nah, makanya jangan menjadi sumbu pendek, nanti kerdil. Ya. Jadilah dewa. Supaya pemikirannya dewasa, nalarnya dewasa, paham sehingga langit sampai langit 7. Tembus pemahamannya sampai langit 7. Itu namanya dewa. Makanya kita menjadikan dewa. Kita itu ya. Yuk. Assalamualaikum. Pipi nih ya. Assalamualaikum. Punten. Punten. Oh, apa ini ya? Hah? Baunya angker ini ya. Itu kepalanya nolak itu. Tarik. Itu. Sini. Ya ampun, gede banget. Awas, tatapan matanya tajam banget tuh. Apakah dia doyan manusia apa enggak nih? Kita kalau dicaplok itu, tuh kan. Tapi kok dia diam lagi. Tadi edek-edek loh. Ya ampun. Tapi, punten mbah. Itu belakangnya ada orangnya, belakangnya itu. Itu, ya ampun. Gede, ya apa orang tadi itu? Ini orangnya tadi bukan. Punten mbah. Assalamualaikum. Mbah. Maaf. Kami berdua di sini hanya lagi berterus-terus saja. Kami mohon maaf bila mengganggu panjenengan. Maaf, pesan mohon jangan sakiti kami. Punten, Mbah. Tadi orangnya kayak marah-marah tuh. Astagfirullahaladzim. Gimana? Kira deketin nggak? Hah? Betul ini ya. Deketin aja yuk. Deketin aja. Itu deketin aja yuk. Astagfirullahaladzim. Ayo deketin yuk. Tapi takut. Tuh, kita deketin aja. Punten, Mbah. Kemana tadi? Hah? Tadi hanya halusinasi atau bukan? Tadi tinggi banget, gede banget loh. Ayam monster ini ya. Astagfirullahaladzim, tadi dulu. Mbah, apakah ini bukan? Nih. Jangan-jangan ini tubuhnya ini. Bentuknya ini ya. Kayaknya ini. Mbah. Tadi dulu. Bukan. Astagfirullahaladzim. Kayak beneran loh ya. Nah, ini ya. Kayak nyata tadi. Assalamualaikum. Tuh kan, kelihatan lagi. Itu. Iya. Udah monster 2 kali ini ya. Yo. Kamu lihat gak sih? Itu. Tuh. Hitam ini ya. Kayak orang tuh kan. Coba lihat. Lihat dulu. Punten. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak.
Pangapunten. Tapi dari mukanya serem banget loh. Sini. Assalamualaikum. Punten. Itu lagi itu. Itu di atas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Apakah ini sosok yang tadi atau bukan? Tapi rasanya ada bedanya nih. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Pangapunten, Mbah. Assalamualaikum. Baik. Kita mencoba untuk memasuki dimensinya. Kita satukan dimensi supaya kita betul-betul terhubung dan kita tahu persis bagaimana cerita sebenarnya. Assalamualaikum. Alhamdulillah nyambung nih. Kami mohon maaf, Mbah, bila kedatangan kami mengganggu panjenengan. Perkenalkan, nama saya Tarto. Saya dari Cilacap. Iya, jadi maksud kedatangan kami ke sini yaitu lagi dalam perjalanan dikir jalan. Yang dimaksud dikir jalan itu kita mencoba untuk menafsirkan dari sebuah peribahasa dari apa yang kita alami ataupun dari sebuah bahasa alam yang sangat lembut gitu. Kami kebetulan masuk dalam gua ini dan bertemu jenengan. Kami mohon maaf, nggih. Nggih. Mbah, tahu dari mana, Mbah? Iya. Beliau sudah tahu kita mau ke sini katanya. Sudah tahu. Berarti Mbah sudah menunggu kami. Alhamdulillah, Mbah. Baik, Mbah. Kok Mbah bisa tahu, Mbah? Iya, baik, Mbah. Jadi, kami ingin mengkaji ini. Barangkali Mbah bisa memberikan petutur kepada kami. Barangkali dari kejadian-kejadian yang saya alami ini, ataupun dalam gua ini ada petunjuk yang baik buat kita-kita, Mbah. Baik, siap, Mbah. Siap. Nggih. Belum, Mbah. Sebentar, Mbah. Saya belum begitu paham, Mbah. Baik. Nggih. Luar biasa ini. Iya, Mbah. Siap. Sebentar ya, Mbah, saya ingin menerangkan dulu kepada kameramen dan juga kepada teman-teman kami, Mbah. Begini, teman-teman. Ada sebuah pitutur yang sangat luar biasa dari beliau. Lihat dulu, namanya Mbah siapa? Oke. Gini, teman-teman. Maksudnya gini. Dari apa-apa yang dialami di sini, tadi katanya beliau sudah mempersiapkan jawabannya, yaitu tentang adanya naga leluhur yang tinggal dari dalam perut bumi ini, yang adalah sebuah pitutur kepada kita, pengingat-ingat bagi orang-orang yang berpikir, maksudnya bahwa tadi kita adanya di situ, ada dewa. Itu sebuah penggambaran kita adalah dewa, makhluk langit yang sedang dalam ujian dalam bumi, ya. Jadi kadang-kadang kita terputus dengan bumi, terputus hubungannya dengan bumi, seperti akar pohon yang dicabut. Jadi sehingga selalu merasa kehidupannya susah, selalu beranggapan rezekinya susah, mencari uang susah, ataupun dalam segala sesuatu terputus dengan bumi, tidak mendapatkan harta yang ada di bumi ini. Karena semua sudah disediakan, tapi kita merasa ada jarak. Nah, naga inilah sebagai petunjuknya. Lagu naga bumi ini adalah sebuah pengerang-erang, bahasa petunjuk, bahasa erang-erang buat kita untuk dihubungkan lagi, kembalilah kepada terhubung dengan bumi ini supaya rezekinya mudah.
Jadi tidak pernah beranggapan rezeki susah, bahwa kita semua sudah ada, sudah berlimpah. Itu adalah sebuah pitutur dari beliau tadi. Nggih. Apakah bisa dipahami kan nih? Baik. Saya kaitannya lagi dengan baik. Apakah betul yang saya sampaikan tadi, Mbah, adalah sebuah pitutur supaya kita terhubung dengan bumi ini? Bagaimana caranya, Mbah, supaya kita bisa terhubung kembali yang saat ini terputus? Nggih. Nggih. Baik. Kita harus bersedia akar kita supaya kokoh dulu. Kata beliau tadi adalah mengaktifkan cakra dasar dalam diri kita. Cakra dasar yang beliau sampaikan adalah seperti di sini, di apa ini, di ekor, ya, supaya kokoh, bisa terhubung dengan tanah hingga kokoh. Disitulah selalu terhubung, tidak pernah kekurangan. Karena yang membuat kurang itu adalah anggapan kita yang selalu merasa jauh dan akhirnya merasa susah, hidupnya susah, rezekinya susah. Ini adalah sebuah bahasa erang-erang, bahasa pitutur semesta, dan bahasanya sangat lembut, dimensinya lembut. Kalau kita tidak satu dimensi, tidak paham dengan kalimat-kalimat yang beliau sampaikan, kita pun pasti gagal paham. Pasti gagal paham adalah sebuah bahasa erang-erang. Ini arti yang sangat mudah sekali sebenarnya, bahwa Tuhan sudah memberikan semuanya hasil bumi, baik itu emas, baik itu uang, baik itu perak, baik itu minyak bumi, ataupun yang lainnya sudah disediakan. Ini adalah arti bahasa kias lagi, ya. Yang selama ini kita merasa susah itu karena kita terputus dengan akarnya, dengan bumi ini akar kita. Maka dari itu akar kita harus dikokohkan dulu, tenangkan batinnya, tenangkan, rileks, hilangkan rasa khawatir, buang penghambat-penghambatnya, insya Allah akan semakin mudah, semakin mudah. Itu kata beliau tadi. Wow, nggih Mbah. Kalau begitu Mbah, apakah bahasa ini bisa kami maksudnya diterima buat semua orang, maksudnya ataukah hanya untuk saya, Mbah? Ini untuk semua manusia yang bisa menerima, bisa membaca apa-apa yang disampaikan. Oh ya, satu lagi Mbah, itu di depan gua itu yang seperti awan yang suka muter-muter itu Mbah, apakah itu wujud dari naga itu Mbah? Bener yang saya sampaikan tadi. Tadi saya ngomong apa di depan? Oh, maksudnya ini Mbah, supaya kita tuh pikirannya itu loading terus, susah berpikir itu. Oh, ini nyambung lagi nih. Jadi kita itu terputus dengan bumi ini, dengan energi bumi, sehingga pikiran kita itu loading, susah-susah berpikir. Dan kata Mbak tadi, kita harus sering-sering hubungkan dengan bumi ini. Apakah saya harus nggak pakai sepatu, Mbak? Oh, baik. Ada kalanya untuk berlatih itu, ada kalanya kita tuh jangan pakai alas kaki katanya nih, supaya terhubung. Ini hanya segi syariatnya, supaya nyambung, tapi batin kita tetap nyambung kepada seluruh ciptaan Allah yang ada di bumi ini. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi apakah semua orang bisa menangkap bahasa ini, teman-teman ya? Aduh, sangat disayangkan sekali bila bahasa ini tidak bisa ditangkap dengan sempurna, karena ini adalah sebuah petunjuk yang baik buat kita, supaya kita tidak terputus dengan bumi ini, energi bumi ini. Mari kita sambungkan dengan ketenangan batin hingga kokoh kita ke bumi ini, sehingga nanti akan terhubung, semakin mudah rezekinya, semakin dipermudah oleh Tuhan melalui jalur ini. Mbah, terima kasih Mbah. Kalau begitu kami mohon pamit. Mbah, itu semuanya hilang. Ya udahlah. Dengan menghilangnya mereka ini, kita wajib untuk menghilangkan pola pikir lama. Pola pikir lama yaitu pola pikir yang selalu merasa susah, tidak pernah bersyukur.
menutup hati kita dengan kufur. Nah, inilah saatnya kita untuk bangkit lagi dari pitutur beliau supaya kita selalu terhubung dan semakin mudah rezekinya. Oke, yuk pulang yuk. Oke, parang Mbah, pas kula pangapunten. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Yuk. Berarti naga tadi siapa ini ya? Nah, tadi naga itu adalah sebuah petunjuk saja, ya. Petunjuk bahasa erang-erang. Itu maksudnya. Yuk, erang-erang itu siloka. Siloka ini ya? Makhluk bumi itu. Nah, kali leluhur itu adalah kalimat dari leluhur kita. Ilmu leluhur dari kita. Sebagaimana orang Jawa, orang Tionghoa, naga itu sebagai penggambaran keberuntungan, kewibawaan, ataupun apa itulah simbol-simbol kejayaan gitu maksudnya. Kekuatan. Makanya ya, ada pusaka Nogososro, naga puspa, nah lagi apa? Naga gunting. Itu adalah simbol-simbol. Ya, yuk. Kalau naga bola, Nah, apa ini ya? ya itu simbol juga. Ya iya, yuk. Kirain tadi mau nyaplok saya ini ya. Bikin merinding aja. Sampai ngompol-ngompol ini ya. Yuk. Nah, kalau batinnya tenang, mungkin akan paham dari sebuah peribahasa tadi, bahasa erang-erang, simbolis ya. Yang adanya tadi naga di sana, naga leluhur yang dari perut bumi tadi adalah sebuah pengingat, pengeling-eling buat kita supaya kita pertama itu terhubung dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara masing-masing. Yang beragama Islam dengan mungkin dengan ibadahnya sholat lima waktunya, dengan agama lain juga sama. Tapi yang jelas pikiran kita harus terlalu terhubung, terutama kepada penciptaannya yang selalu memberikan pitutur kepada kita. Selama ini yang kita terputus hubungan dengan bumi ini yang memberikan keberlimpahan luar biasa, segala isinya, ternyata kita selama ini terputus hubungannya. Apa? Karena apa? Kita merasa tidak percaya diri. Kita beranggapan rezeki susah. Nah, inilah ciri-ciri orang yang terputus hubungannya dengan energi bumi ini. Untuk itu mari kita padukan lagi, sambung, mudah-mudahan setelah nyambung akan semakin paham. Karena sejatinya kita itu sudah berlimpah, sudah ada. Oke? Dan ada pun naga. Naga adalah sebuah simbolis untuk sebuah kejayaan, sebuah keberuntungan hidup kita. Adalah sebuah pitutur dari leluhur kita yang dinamakan pusaka Nogososro, pusaka naga puspa, dan lain sejenisnya. Untuk itu, mari berbenah diri, mudah-mudahan semakin dekat dengan Tuhan, dan kita akan semakin berkecupan mencapai surga. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.